Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Febrianto di YouTube saya sendiri. Hari ini bertepatan hari Minggu ya. Masih di rumah aja karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk dalam mengatasi atau memutus rantai COVID-19. Di sini ada saudara saya dari pulang pesantren Jogja. Di sini dan saya di sini mau sharing bersama saudara saya mengenai COVID-19 ini kan banyak tuh kan ya, tidak boleh main-main keluar ya kan, di rumah aja. Ya, dalam hal sholat Jumat itu tuh gimana tuh pendapat saudara Anis dalam menghadapi situasi seperti ini? Dalam situasi seperti ini, karena khususnya tentang sholat Jumat, apakah diperbolehkan atau tidaknya? Oke, saya di sini akan sharing kan ya tentang boleh atau tidaknya. Nah, jadi begini, sholat Jumat, masih banyak karena kita, khususnya di daerah ibu kota Jakarta masih melaksanakan sholat Jumat di masjid, Padahal di pemerintah sendiri, karena pemerintah pusat dan MUI sudah ya kayak melarang ataupun ya melarang demi mencegahnya virus COVID-19 yang marak, yang lagi tersebar di Indonesia ini kan, dengan cara tidak sholat Jumat karena di masjid, terus nggak boleh rame-rame karena pokoknya banyak deh larangan-larangan kan. Nah, saya di sini ya khusus tentang sholat Jumat gitu kan ya. Menurut saya sendiri sih karena kita sih mengikuti saja pemerintah karena apa yang pemerintah lakukan pasti itu ada kebaikan buat kita semua. Nggak mungkin dong kalau pemerintah berbuat sesuatu terus rakyatnya sengsara, nggak mungkin. Kita mah husnuzon saja terhadap pemerintah karena dalam hal ini pemerintah itu lebih bisalah menyikapi ketimbang kita karena kita ya sebagai rakyat ya percaya penuh pada pemerintah pusat dan jajarannya kayak ya lain-lain dalam mengatasi situasi ini. Nah, terus masih banyak karena orang yang Jumatan. Ya sebenarnya sih kan bukan masalah Jumatan, mau sholat ya enggak ya karena. Tapi dalam situasi tergenting karena saat ini alangkah baiknya sebaiknya kita di rumah saja. Kayak sekarang ini kita di rumah aja, di lockdown karena selama berhari-hari, berminggu-minggu ya gak apa-apa. Malah saya demen di rumah, bisa rebahan ya, Bisa kumpul dengan keluarga juga, bisa dekat dengan saudara-saudara juga. Nah, ngapain sih istilahnya keluar juga karena kecuali situasi tergenting, apalagi kan kayak Jumatan kan ya. Kalau menurut saya baiknya, alangkah baiknya di rumah ya karena bukannya kenapa-napa kan. Masalahnya di sini situasi tergenting ini, masa kita mau karena kita sholat Jumat, pulang-pulang sholat Jumat terkena virus COVID-19 ya, kan kesian keluarga kita juga dong. Terus kita diisolasi di rumah sakit lah, di Wisma Atlet, kalau nggak isolasi mandiri keluarga kita menjauh semua kan, kita kan nggak mau kayak begitu. Nah, makanya kita ya mengikuti pemerintah kayak PSBB karena social distancing terus dan lain sebagainya demi memutusnya rantai ini karena rantai COVID-19. Terus bagi yang ngeyel karena masih tetap sholat Jumat ini yo, menurut saya udah sono, karena kalau mau sholat Jumat di sono tapi terima akibatnya ya karena Sinapsi kembali kepada diri sendiri. Pada diri sendiri karena terus tergantung juga masjidnya ngadain sholat Jumat tapi kagak. Kalau ngadain yo itu tergantung kita juga, kita mau sholat Jumat tapi kagak. Kalau sholat Jumat yo alangkah baiknya kita mempersiapkan juga karena seperti memakai hand sanitizer, terus memakai masker ya karena demi mencegahnya. Terus kalau sholat jaraknya agak renggang, kalau tidak bersalaman, bukannya kita sombong bukan apa, tapi demi mencegahnya COVID-19 tersebut ya kan. Terus yang bagi yang tidak sholat Jumat
udah kita tinggal mengganti dengan sholat zuhur. Meskipun itu berminggu-minggu kita nggak sholat Jumat hingga sebulan 2 bulan, ya gak apa-apa. Kalau misalkan penyakit ini masih terjadi di Indonesia, masalahnya ya lagi mau gimana lagi kan ya. Mudah-mudahan hilang Ramadan ya penyakitnya. Masalahnya masa kita Ramadan diam di rumah terus, ya gak seru, nggak bisa berkumpul dengan teman-teman kita, ya kurang seru lah. Bangunin orang sahur tuh paling keseru guys, sama perang sarung guys. Taruh main petasan, Remaja udah gede sih. ujung-ujungnya nggak puasa. Ya. Begitulah tekadnya. Jadi kalau misalnya masjid-masjid lain yang masih ngeyel gitu gimana tuh? Yo kalau Padahal tuh dia udah tahu tuh dari pemerintah, udah tahu nih pengertian dari program, maksudnya dari pemerintah kan nggak boleh ini kan ada keramaian. sholat Jumat ini juga kan diberhentikan dulu kan, di ini dulu kan. Nah tapi kalau masjidnya itu udah tahu ituan dari pemerintah tapi dia tetap ngadain sholat Jumat tuh gimana? Berarti dari pihak masjidnya kan, DKM masjidnya dari kali. DKM masjidnya bisa menyikapi dengan cara lebih ketat lagi dalam menjaga kebersihan, terus lebih ketat lagi ya apa ya, kayak di termometer suhunya ya kan, terus diwajibkan memakai hand sanitizer, memakai sejadah sendiri karena nggak boleh pakai sejadah dari masjid demi mencegahnya COVID-19. Berarti pihak masjidnya ini ya lebih apa, lebih berarti lebih kerja keras dalam ini ya, Ayo supaya tidak ada ini kan terjadi ini virus COVID-19. Terus ya mudah-mudahan sih kita bisa berkumpul lagi pas lebaran ya kan. Masa kita nggak lebaran di rumah aja kan ya. Yang lainnya kita udah puasa 30 hari, terus kita merayakan kemenangan kita sebagai umat muslim kan ya, dengan lebaran. Masa kita diam di rumah aja, sholat di rumah ini, kalau nggak tidak sholat sama sekali, itu kan sangat disayangkan. Itu udah istilahnya udah menjadi kewajiban kita karena merayakan kemenangan kita. Masa merayakan kemenangan kita di rumah aja, ya semoga penyakitnya ya cepat dihilangkan. Amin. Dan kita juga kalau sebagai orang Betawi juga bilang ada namanya ini ya, apa sih, serah terima ke mertua gitu, kayak ke keluarga gitu, minta maaf sama keluarga datengin, silaturahim dijaga, jangan sampai dalam hal kayak gini kita malah putus silaturahim. Jangan sampai, lebih baik kalau ada telepon minta maaf, minta redo kalau ada salah kata, salah perbuatan gitulah. Terus kalau misalkan COVID-19 masih belum dihilangkan karena masih marak terjadi di Indonesia sampai sampai lebaran, yo terpaksa mau tidak mau kita meminta maaf dengan pakai aplikasi, pakai WA bisa, terus pakai aplikasi Zoom. Jadi kita minta maafan di video call. Bro, guys, gue minta maaf dulu ya bro, ini kalau secara online minta maafnya secara online, nggak ada lagi belajar secara online. Kapan lagi guys minta maaf secara online, tapi tahu udah dimaafin apa enggak. Iya. Tapi ya lebih enak ya langsung ketemu, nggak usah onlinean. Meskipun zaman udah secanggih apapun, karena kalau kita nggak ketemu sama orangnya nggak bakal seru. Serok deh. Terus duit lebarannya jadi kurang dong nih kan itu. Iya. Nggak ketemu tante aja dong. Nggak dapet duit. Nggak dapet duit. Kalau di Jakarta bosku buat beli jajan lah. Kalau Jakarta habis lebaran THR. Terus kan COVID-19 masih belum masih ada di Indonesia, ya duit menipis. Yang anak kecil biasa dapat THR, ini malah kagak. Yang biasa beli mainan malah kagak, malah diem di rumah aja. Ya kan nggak enak lah, nggak seru lah. Ya, semoga COVID-19 ini cepat Allah angkat. Amin. Cepat Allah Hilangkan. hilangkan lagi, supaya kita dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan, penuh kesucian, dan penuh keselamatan Amin. bagi kita semua. Demikian dari vlog kami, saya Gopal Branto dan saudara saya Nis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.